warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Angelita, nomor absen 4. Di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang berubah di pasar ketika terjadi COVID-19 atau Corona ini, dari aspek konsumen maupun dari aspek pelaku bisnis. Jadi dari aspek konsumen ini yang berubah yaitu kan biasanya kayak misal kegiatan sehari-hari konsumen kan bisa keluar rumah beli-beli barang yang mereka mau atau yang mereka inginkan sesuai kebutuhan. Tapi gara-gara COVID-19 ini jadinya banyak sekali konsumen yang membatasi dirinya berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, karena mereka pikir jika mereka melakukan aktivitas di luar rumah akan terkena COVID-19 tersebut. Dan juga kan sekarang kan ada peraturan dari pemerintah lebih baik berada di dalam rumah untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Jadi biasanya kan kayak di toko-toko gitu kan, dalam sehari biasanya kan terdapat konsumen yang mengunjungi toko-toko tersebut bisa puluhan atau ratusan. Nah, sedangkan gara-gara adanya COVID-19 ini jadinya banyak toko-toko yang mengalami kerugian. Jadinya konsumen kan banyak yang membatasi dirinya di dalam rumah sehingga toko-toko tersebut mengalami banyak kerugian. Kemudian dari aspek pelaku bisnis sendiri, tadi kan udah dibahas masalah dari aspek konsumennya. Nah, sekarang kan gara-gara COVID-19 atau Corona ini banyak sekali konsumen yang membatasi dirinya untuk tidak keluar rumah dan berada di dalam rumah. Nah, hal ini jadi sangat berpengaruh pada pelaku bisnis atau suatu usaha. Jadi di sini itu penurunan konsumen terjadi sangat signifikan, dan untuk saat-saat ini itu para pelaku usaha banyak sekali yang melakukan efisiensi secara besar-besaran terhadap usahanya, dan juga para pelaku usaha ini banyak sekali yang melakukan PHK secara besar-besaran karena sekarang terjadi penurunan konsumen dan akan menyebabkan kerugian bagi suatu usahanya tersebut. Kemudian yang perlu dilakukan sebagai pelaku bisnis jika mengalami situasi seperti saat ini itu, yang pertama dengan mempertimbangkan opsi alternatif seperti memperbanyak penjualan online dan pengiriman secara online. Karena dengan situasi yang seperti saat ini itu konsumen banyak yang tidak mau keluar rumah dan lebih membatasi dirinya untuk berada di dalam rumah, serta cara penjualan secara online dan pengiriman secara online ini lebih efektif dan efisien, serta konsumen saat ini juga pasti akan memilih belanja secara online. Jadi menurut saya memperbanyak penjualan online dan pengiriman secara online ini merupakan opsi yang sangat penting dan paling penting digunakan oleh pelaku bisnis untuk mendapat keuntungan bagi pelaku bisnis tersebut. Kemudian, jika bisnis yang dilakukan ini di bidang kuliner atau makanan, sebaiknya memanfaatkan kerjasama dengan jasa order makanan seperti kayak GrabFood dan GoFood sebagai jasa pengiriman makanan yang dipesan oleh konsumen tersebut. Karena konsumen saat ini itu lebih banyak memilih menggunakan jasa-jasa seperti kayak jasa GoFood dan GrabFood tersebut. Jadi belanja secara online dan pengiriman secara online ini merupakan
cara yang banyak dipilih oleh konsumen karena lebih praktis dan efisien tanpa harus keluar rumah, dan barang juga bisa diantar sampai rumah. Dan juga pelaku bisnis dapat memberikan diskon-diskon kepada calon konsumen seperti diskon free ongkir kepada barang yang dipesan konsumen, dan pastinya dengan perhitungan yang lebih matang agar tidak mengalami kerugian pada bisnis yang dijalani tersebut. Dan juga pemberian diskon-diskon ini itu dapat menarik minat konsumen untuk membeli di bisnis di usaha kita tersebut. Dan juga bisa dilakukan dengan cara di suatu usahanya tersebut diberikan seperti hand sanitizer supaya untuk mencegah COVID tersebut, dan juga dapat mensterilkan pengunjung yang baru datang tersebut.